Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا الأمير النعي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتئم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة خصوصا للملائكة المقربين وقرب خصوصا للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى خصوصا لشيخنا عمر بن روح وبقية جماعة إسحاق ونجم سلسلة وصولهم وأفروهم سماء خصوصا أرحم مساجنا الحاج محمد أزيمين بن مولي وأصولهم وأفروهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم من الرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى رواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا مشايخنا وأساتذتنا ومن بسببه. ثم إلى أرواح خصوصا أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم بالرحمة والمغفرة. سولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, pertama-tama yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjidur Rahman dan juga para sesepuh Masjidur Rahman, diantaranya itu kami hormati orang tua kita Mukarramul Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sai, Bapak Haji Dudung, Bapak Haji Radhan Setiawan. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan hidupnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di ta'lim rutin kita hari Ahad ba'da subuh. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita menjadikan peluburan dosa di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan ada 3 perilaku tercela dan kita harus halangi 3 perilaku tercela ini dengan perilaku yang terpuji. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ihbis thalathan minal khisali madhmumatin bi thalathatin minal khisalin mahmudah. Dalam makalah yang ke-55, Imam Malik bin Dinar berkata, ihbis ay imna, cegahlah perilaku, ay imna thalathan minal khisalin, cegahlah 3 perilaku. Perilaku yang mana? Al-mazmumah, perilaku yang buruk, mazmumah. Ihbis ay imna thalathan minal khisalin mazmumah bi thalathin minal khisalin mahmudah. Cegahlah oleh kalian semua, oleh kita semua, 3 perilaku tercela ini dengan 3 perilaku mahmudah, 3 perilaku yang terpuji. Apa diantaranya? Sehingga hatta takuna minal mu'minin ail kai tatasifu bihaqqaiki iman kal mu'min sadiqin fil imanihim. Sehingga jadilah engkau termasuk orang-orang yang beriman. Ai kaitatasifa bihaqaiqil iman, ya ini supaya engkau disifati dengan iman yang sebenarnya. Iman sebenarnya kita jalani segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Seperti orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. Apa aja di antaranya? 1, al-kibru bit tawadhu. Nah, yang pertama sifat sombong. Cegahlah, hindarilah olehmu sikap sombong dengan sifat tawadhu. Ada yang nanya, tawadhu apaan itu tawadhu ya? Tahu warna duit? Bukan. Kata Nabi, al-kibru bit tawadhu, cegahlah perbuatan sombongmu. Sama orang sombong, mau jalannya gedengak aja begitu, agak permisi, kagak ngapa. Ada orang jalan gitu, ya misi, misi, itu sopan namanya. Tapi kalau orang jalan gedengak aja, kagak permisi, kagak apa,
Maka kata Imam Malik bin Dinar, cegahlah olehmu perilaku sombong, ganti perilaku sombongmu itu dengan apa? Bittawadhu, dengan sifat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong? Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi aini izzi. Takabur itu, sombong adalah memandang diri sendiri dengan pandangan mulia. Oh, bangga dia sama dirinya sendiri. Wah, wajar gua dapet di sini, anak pejabat. Sombong dia. Bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqa aksut tawadhu. Takabur adalah memandang diri sendiri dengan pandangan mulia, dan wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah aksut tawadhu, dan memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Nah, dia sih, miskin nih dia, yang temenin dia. Tawadhu, apa namanya? Takabur, sombong. Lagunya kalau bahasa Belandanya bilang sengak. Apa? Entah. Sengak lagunya. Sengak lagunya. Ngapa namanya? Kalau jalan kagak mau di atas apa? Enggak mau di atas tanah. Maunya di apa namanya? Karpet. Nawar kangkung pakai kaki di pasar Musi itu. Ini kangkung berapa nih? Yang mereka di segitiga. Ajar aja tuh 5.000. Nawar kangkung pakai kaki. Saya punya apa? Saya punya kelinci nih. Berapa ya? Oh, ini nih 5.000 aja nih. Kaki. Saking apa tuh? Saking sombongnya. Tulak pinggang bukan tulak pinggang lagi, tulak ketek di atasnya. Saking apa tuh? Sombongnya. Berarti keturunan Firaun tuh orang-orang sombong itu tuh. Terus apa lagi? Nah, kebalikannya adalah aksut tawadhu. Kebalikan dari takabur itu adalah sifat tawadhu. Wal kibru yakunu bil manzilati wal ujubu. Takabur itu kan ada takabur, ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Sombong semua tuh, cuman masing bersaudara. Kalau takabur yakunu bil manzilati wal ujubu yakunu bil fadilah. Nih, kalau takabur itu adalah dia sombongnya gara-gara kedudukan nih. Angkat, jabatan. Pantes gua dapat di sini, gua kan anak si Anu. Maka kata Imam Ali radhiyallahu an berpesan kepada anak-anak muda, apa katanya? Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Kata Sayyidina Ali, dia bilang. Apa kata Sayyidina Ali? Bukanlah pemuda itu yang baik di mata Allah dan Rasulnya pemuda yang mengatakan bapak saya si anu, bapak saya si anu, bapak saya anu jabatannya. Bukan, kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali. Tapi pemuda yang baik, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Kata Sayyidina Ali, pemuda yang baik di mata Allah dan Rasulnya adalah pemuda yang berani mengatakan di kalangan manusia, inilah diri saya, jeleknya saya, bagusnya saya, ini jeleknya saya. Waduh, ayah saya baru sampai ini dah. Alhamdulillah ayah saya sampai, baru pulang dinas. Doain biar panjang umur, sehat afiat. Tuh, takabur tuh. Nah, kalau ujub, wal ujubu yakunu bil fadilah. Kalau ujub ada pada keutamaan. Fadilah, dia udah punya ini, ujub tuh, bangga dah dia, mulai bangga. Mustaksiru fadlihi an istizadati muaddidin.
Nah, orang-orang yang takabur, yang pertama takabur itu gara-gara pangkatnya, kedudukannya. Yang kedua, wal ujubu yakunu bil fadilah. Ujub datangnya dari gara banyak keutamaan. Fal mutakabbiru yujillu nafsahu an rutbati. Nah, kalau orang-orang yang takabur itu merasa mulia dirinya dengan orang-orang yang belajar. Orang lagi ngaji nih, ngaji, alah ngapain gue ikut ngaji lah, udah bisa. Sombong dia. Ada lagi perkataan apa definisi sombong itu? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lainnya. Nggak dihargain orangnya. Alah gue udah bisa ngaji, ngapain gue ikut ngaji? Suka ngeremehin orang yang ngaji. Nah, ngaji gitu doang, bisa kok di rumah. Sombong tuh dia. Wal mu'jibu mustaksiru fadlihi an istizadatil muta'addabin. Nah, sedangkan orang-orang yang ujub adalah orang yang merasa banyak keutamaannya sebab bertambahnya orang yang dididik. Buka pengajian 1, 2, lama-lama jadi 100. Bangga dah tuh dia, nyohor dia. Kalau bukan gua nih, masjid nih nggak jalan nih. Nah, ujub tuh. Kalau riak nih, kayaknya masjid rame nih, gue sembahyang dah, biar dilihat. Riak tuh. Sum'ah, pengen didengar omongannya. Sum'ah tuh. Judulnya dia juga dah tuh. Takabur, ujub, apalagi riya, sum'ah. Orang yang riya di akhirat tuh udah sholatnya banyak, ribu-ribuan tahun, puasa sunnahnya apa segala macam. Yang riya nih, ketika hari kiamat kata orang riya, ya Rab, pahala saya mana, puasa saya, sholat sunnah saya mana 1000 rakaat. Kata Allah, kamu cari pahala sana sama orang-orang yang kau perlihatkan amalmu kepada orang-orang lain. Cari. Apa artinya? Tidak diterima amal ibadahnya. Maka apalagi iman yang jelek, iman yang enggak ada amal solehnya, haba'am mansura, amalnya bagaikan debu yang Allah tiup, habis. Sembayangnya ribu-ribu rakaat, semua habis seketika. Ada seorang ulama, namanya bukan ulama, ahli ibadah. Dia ibadahnya 800 tahun. Muridnya 6.000. Dan muridnya punya keutamaan, yang belajar sama dia muridnya bisa terbang. Namanya Barseso. Diuji sama Allah. Didadangkan iblis menyerupai manusia. Di sholat aja samping masjid. Ada Barseso di situ. Wah, sholatnya nggak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sembayang lagi. Doanya sambil nangis. Sembayang lagi. Pas malam dia lihat masih sembayang juga. Puasa 3 hari 3 malam kagak makan kagak minum, kuat. Kagak 3 hari 3 malam kagak tidur, kuat. Akhirnya Barseso terusik hatinya. Kata Barseso, Fulan, kamu kenapa sih ibadah kuat banget begini? Udah 3 hari 3 malam sembahyang gak putus, puasa gak buka-buka, katanya. 3 hari 3 malam kagak tidur. Apa kata tuh iblis yang menyerupai manusia? Oh, saya berbuat begini gara-gara saya ingat dosa-dosa saya. Iya, saya juga tahu, kata Barseso. Nih ada hati yang merasa disaingi. Akhirnya ditanya sama Barseso, saya juga tahu kalau itu atas berkat kamu punya kesalahan, minta ampun, wajar itu nama manusia. Tapi resepnya apa? Kamu tuh bisa kuat ibadah 3 hari 3 malam, puasa berturut-turut, segala macam nggak putus-putus, nggak tidur 3 hari 3 malam, puasa, sholat nggak putus-putus. Apa tuh?
Ya kalau kamu merasakan nikmat ibadah ya dosa dulu katanya. Dosa apaan tuh? Tanya. Ya dosa saya berat, menyekutukan Allah. Wah, kalau saya menyekutukan Allah nggak bisa ada. Dosa paling berat katanya. Akhirnya yang lain nggak ada kata Mas. Ada zina, zina. Wah, zina juga dosa besar nih, nggak mudah. Yang lain nggak ada. Ada bunuh. Wah, zina aja saya nggak berani, apalagi bunuh. Bisa Tuhan saya marah kata Mas Yesus. Ya udah mabok, mabok, mabok mana ya? Ya udah deh, disediain air, disediain alkohol, khamar, air keras, minum, ngelihat ada perempuan lewat, dizinahin. Habis dizinahin, selesai deh. Alzai ketahuan nih nggak lama hamil. Wah, satu kampung tahu, biar nggak tahu diajak ke tengah, diajak jalan, bunuh. Gara-gara mabuk nih, mabuk, zina, bunuh. Tinggal satu nih. Akhirnya ketahuan nih, kesebar beritanya ke kampung-kampung. Oh si Fulan habis mabuk, habis berzina. Udah tuh. Wah, habis digebukin. Tinggal apa dosanya? Satu, menyekutukan Allah. Akhirnya, wah udah mau digantung Barseso nih sama orang kampung. Datang lagi tuh. Si iblis menjumpai manusia datang. Fulan tolongin saya udah begini gimana nih? Tanggung. Kan tinggal satu, menyekutukan Allah. Tapi tolongin saya habis ini, bener ya? Iya, saya tolongin. Pas dia bilang, aku menyekutukan Allah, mati langsung. Suul khatimah. Ibadahnya berapa tahun? 800 tahun dia ibadah. Maka pentingnya doa kita yang sering dibaca oleh imam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami. Tsabbit qulubana ala dinika, tetapkan hati kami kepada agama kamu dan kepada dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga kalau kurang-kurang ya Allah, maka ketika berdoa tuh amin, angkat tangannya. Ada orang lagi baca doa begini tangannya nggak diangkat, nggak diam aja. Ada berdoa itu diantaranya irfa yadaka ilas sama, angkat tanganmu ke atas langit, ngadahin. Lihat foto-foto habaib, pasti kalau lagi berdoa begini. Nggak ada yang berdoa begini. Amin. Amin. Nggak ada. Angkat. Kata guru kita kemarin malam Sabtu, Allah itu malu ketika hambanya sudah angkat tangan, turunkan tangannya, nggak ada hasil, Allah malu tuh. Karena sudah angkat tangan. Maka ada berdoa satu, runtutan berdoa nih. Kalau kita ada runtutannya, jangan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfirli wal, jangan. Hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana. Puji Allah dulu. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doain orang tua dulu. Rabbi Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Habis itu baru Allahumma inna nas'aluka salamatan fil, sampai habis kayak terserah. Tutupnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tutup lagi dengan salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Jangan baca doa nggak pakai selawat, terkatung-katung itu doa kita di antara langit dan bumi. Kunci daripada doa adalah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang pertama, janganlah kita sombong, janganlah kita ujub, kita ganti sifat itu dengan sifat tawadhu. Apa yang kita mau sombongi? Ketika kita telah meninggal dunia, habis kita terbujur kaku. Sering dilantunin di masjid-masjid majelis taklim kalau ibu-ibu pengajian, kalau jemaahnya nggak datang-datang. Bila Israel datang memanggil seluruh tubuh. Gimana Bu? Ibu nggak ada ngapal ya ibu ya? Bila Israel datang memanggil sekujur tubuh di pembaringan, seluruh badan akan menggigil, seluruh tubuh kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itu yang dapat membela kita. Israel datang. Maka kalau nyanyi begitu tuh bagus. Kalau majelis taklim boleh nyanyi begitu, jangan di masjid nyanyi lagu dangdut. Nggak boleh, kalau begitu nggak apa-apa. Nasyid ingetin kita mati. Kalau malam gitu nyanyinya tuh Bu, kalau lagi tidur, lagi mau rebahan, nyanyi gitu deh. Gila, wah enak. Nangis. Takut mati, bangun nggak bangun lagi. Pas bangun, kagak bangun lagi. Pas bangun, udah di mana nih? Kan kaget. Umur acak-acakan. Nggak pernah dari huruf. Kalau dari huruf A duluan, B duluan biasanya. Kalau dari huruf, ya, kalau dari abjad, huruf ini dulu, B dulu. A. Oh iya ya, waduh, Anda nggak berani nyebutnya. Takut ini keburu ditodong duluan, maka langsung ke B. Kalau B kan orangnya ikhlas sebelah nih. Itu sih. B. Apa namanya, orang meninggal acak-acakan, nggak murad huruf, nggak lihat muda, nggak ngeliat tua, malam masih ngobrol, paginya udah nggak ada. Wajar, daripada pagi nggak ada, malam dia ngobrol lah, keder itu namanya. Kadang-kadang suka begitu sih ya, semalam masih ada, pagi udah nggak ada. Wajar Bu, kadang-kadang ibu-ibu juga begitu tuh, sampai salamnya lupa dijawab nih. Ini saya ngumumin di sini, salamnya nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti kan dijawab dulu. Dia enggak. Siapa yang meninggal tuh? Siapa tuh yang meninggal tuh? Tuh. Sampai salam lupa dijawab. Siapa yang meninggal tuh? Saya nih. Apalagi waktu zaman Covid. Siapa nih? Siapa yang meninggal nih? Siapa yang meninggal nih? Enggak ada tahlilan kan nih? Enggak ada tahlilan kan? Tuh, jawab dulu salamnya, baru nanya, yang meninggal siapa nih? Gitu. Assalamualaikum. Siapa yang meninggal nih? Enggak taunya pengumuman posyandu bagi ibu-ibu yang punya balita. Mohon segera ke posyandu karena ada pemberian vitamin A. Nah, keder kan dia? Nah, gua kira ada yang meninggal. Semua kalau udah salam dari masjid itu semua suruh diam. Yang nyucipin dulu. Yang dimasak matiin dulu. Siapa yang meninggal nih? Enggak taunya pengumuman posyandu. Tuh, diantaranya ujub sama takabur beda gitu. Kalau takabur gara pandangannya sendiri. Kalau ujub gara-gara kebanyakan fadilah sama dia. Nah, yang kedua, panjang-panjang dah. Yang kedua, wal hirsa bil qanaah. Rakus, sifat rakus, tomak, kita hancurkan, kita ganti dengan sifat qanaah. Apa itu rakus? Fal hirsu huwal ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Rakus itu ialah bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dicarinya. Wah, pengen banget ya dunia jadi udak-udak, semua sikut kanan sikut kiri. Rakus tuh tomak. Hewan yang paling rakus hewan apa namanya? Monyet. Kalau bahasa pesantren kirdun. Makanan di sini dikasih lagi, ambil. Hirsun tuh tamak.
Apa yang mau disampok sama dia semua. Tuh hirsun tuh. Kalau qanaah, wal qanaatu hiya ridha bil qismati. Qanaah itu ialah rela dengan pembagian Allah. Ikhlas aja, tapi dengan ikhtiar. Jangan di masjid dari pagi sampai duduk isya, zikir, ntar juga ada nih, apa namanya, ngirimin duit dari atas. Ikhtiar. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar tanpa doa sombong namanya. Usaha, sembahyang kagak. Apalagi yang tadi itu. Tamak, rakus. Sama orang, walah, semua mau dibawa sama dia. Cari duit dari tapi nggak mau terima kasih sama orang. Dapat, nggak mau dikasih. Dapat aja deh. Banyak kan begitu. Ketika nggak ada kekurangan, ngomong dia sama temennya, nggak ada duit nih, gini cerita. Lagi dapat obyekan, nggak ngomong, diam aja. Dapat duit, giliran nggak dapat duit ngomong, nggak ada duit. Tuh sifat buruknya manusia itu begitu. Yang baik bagaimana? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika dapat nikmat ceritain. Ngajak orang. Wah, itu senang banget. Kita makan sate. Nah, enak tuh. Sate keroncong. Nah, enak. Boleh ngajak-ngajak itu. Jangan ngajak nggak jadi-jadi, nungguin nih siapa yang ngajak itu maksudnya. Ya Allah, habis nih kupiak hari ini nih. Ya Allah, Pak Babang yang suruh, bukan Anda, Pak Babang yang suruh. Pak Babang yang suruh. Bagi dua dosanya, nggak apa-apa. Pahala ngecengin orang begitu mah. Ya, rakus tuh. Tapi qanaah, dia ridho dengan pembagian Allah. Dapat sekian, alhamdulillah. Berkah sama kaya beda. Berkah itu nggak melulu dengan duit. Kalau orang bilang, wah duit mah kunci segala-galanya. Lah iya sih, emang. Kebahagiaan itu enggak diukur dengan duit. Iya sih emang. Tapi keberkahan itu bukan diukur dengan duit. Kalau diukur dengan duit, maaf, orang kafir lebih banyak duit daripada kita. Yang nggak sholat, banyak duitnya. Dibanding yang sholat. Kadang-kadang yang sholat suka bingung. Sembahyang udah, tahajud udah, duha nggak tinggal. Miskin-miskin aja gua. Tuh. Karena apa? Keberkahan dihitungnya dengan uang, materi. Dan tapi nggak lihat. Dia bisa sujud, dia bisa ngucapin Rabbighfirli wali walidayya. Itu berkah yang paling nikmat. Yang paling tinggi bisa sujud. Berapa orang yang nggak bisa sujud? Apa yang namanya nggak mau ibadah pada Allah? Berapa orang yang nggak bisa sembahyang? Kalau diukur dengan materi, maka jangan mengukur keberkahan. Berkah itu an-numu wa ziyadah. Keberkahan itu adalah yang berkembang dan bertambah. Berkembang amal ibadahnya, bertambah, tambah giat ngajinya ke sana kemana. Berkah namanya. Tapi kalau hanya kaya dengan materi, duit banyak, katanya berkah, belum tentu. Berapa banyak orang kaya, ujung-ujungnya penyakitan, berobat sana, berobat habis. Maka ketika kita dapat rezeki, jangan lupa sama yang lain. Dulu sahabat Nabi ada namanya Sa'labah namanya. Ini Sa'labah ketika lagi sembahyang, Nabi kata Ustaz Abdul kemarin kan kalau Nabi habis sembahyang ke belakang lihat sambil wirid. Jangan kayak orang sekarang ada ke belakang pelanggang pelongo. Nabi habis sembahyang dilihat. Ada sahabatnya bentar-bentar buru-buru kabur. Sewaktu-waktu dia terlambat datang, ditanya, Sa'labah ta'al. Nah ya Rasulullah, kamu saya lihat-liatin kok kalau pulang bahannya buru-buru aja. Kenapa kamu Sa'labah? Kadang-kadang kamu terlambat banget datangnya. Oh, ini ya Rasul, saya pakai baju ini cuma selembar-lembarnya. Jadi kalau saya terlambat, berarti saya nunggu istri saya dulu sholat. Dan kalau saya buru-buru dari masjid ini pulang, saya mau tukeran sama istri saya nungguin di rumah. Oh iya deh, pulang. Bininya nanya, dari mana? Lama bener, gue mau sembahyang nih. Tanya bahasa Depoknya. Tadi Nabi nanya gini. Lu udah minta aja sama Nabi. Nabi kan doanya kabul katanya. Iya dah, ntar diminta. Besokannya balik. Ya Rasul, saya minta deh doa mustajab kamu biar saya bisa jadi apa namanya?
jadi orang berkah, jadi orang kaya. Seorang guru itu tahu karakteristik muridnya. Kata Nabi pertama, jangan. Tolong deh ya Rasul, biasanya nggak terlambat lagi. Ntar kalau saya kaya saya bagi dah. Saya sedekahin jalan untuk jihad fisabilillah. Jangan. Tolong deh ya Rasul, kata. Nabi angkat tangan, didoain, sambil dikasih kambing yang sedang bunting, lagi sedang bunting kasih. Nih Sa'labah, kamu urus nih kambingnya. Dirawat sama Sa'labah, girang pulang sama bininya. Nah, dapat apa? Nih kambing bunting lagi bunting, ntar lagi. Wah, tuh kambing beranak banyak. Akhirnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat. Nggak datang dia ke masjid. Kata Nabi, Sa'labah kemana? Sa'labah udah lama nggak datang. Akhirnya dia lihat, datanglah zakatnya, sudah datang nih, shopnya udah datang nih, zakat malnya si Sa'labah. Kata Nabi, ya wahai para sahabatku, cari Sa'labah, minta zakat sama dia, karena nisabnya udah masuk. Apa kata sahabat Nabi? Ya siap ya Rasul, sam'an wa ta'atan, siap laksanakan. Pas jalan ke rumahnya Sa'labah, apa kata Sa'labah? Sa'labah, zakat kamu udah datang nih nisabnya. Nabi perintah untuk mengambil zakat mal kamu. Apa kata Sa'labah? Ntar deh ya. Ntar dulu nih, lagi sibuk. Ini kan hasil karya saya sendiri, lagi sibuk katanya. Jangan deh, ntar saya ambil. Ini hasil karya saya sendiri. Tuh, sampai diminta kewajibannya, akhirnya turun ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil tuh, kalimatnya pakai amr. Akhadha ya'khudhu, khudz, ambil tuh zakat Sa'labah. Kenapa? Sa'labah orang yang lupa, sama kayak kita begitu kan. Doain deh Ustadz biar proyek saya gol nih di sono nih. Ntar proyeknya gol, tenang dah. Iya tenang, nggak ada apa-apa. Udah gol nih, tenang, nggak dikasih Ustadznya, nggak itu tenang. Kalau tenang bener, kalau nggak tenang tuh kasih. Itulah orang yang rakus, yang tamak. Maka jangan jadi orang yang rakus. Yang ketiga terakhir, wal hasada, dengki, hasud. Bahasa Mandarinnya itu kalau dengki itu degik. Degik ya. Ma makna degik logotan? Ya, hasad. Wal hasada huwa tamanna zawali ni'matil mahsudi ilal hasadi. Dengki itu, dengki kan kita kadang-kadang suka ngomong aja, dia dengki amat sama gua. Nah, ini dengki nih. Dengki itu adalah tamanna zawali ni'matil mahsudi ilal hasadi. Dengki itu adalah mengangan-angankan, pengennya itu menghilangnya kenikmatan orang yang didengkikan, beralih kepada orang yang dihasut, yang menghasut. Contoh, tetangganya beli motor NMAX 155, DP-nya 3.527.500. Ya kan dikasih selembaran di jalan mah nggak apa, baca aja. Akhirnya ini tetangganya nih yang sebelahnya meriang. Ya, ini orang kaya bener ngepet. Hasad tuh, dengki udah mulai dia. Tapi sebelahnya lagi enggak, cuma ngedehem doang. Paling 3 bulan diambil Ambon tuh. Lebih gila lagi yang sebelahnya. Hasud sih enggak, yang sebelahnya udah meriang, sebelahnya enggak, cuma ngedehem doang. 3 bulan juga diambil Ambon tuh. Dengki juga sama dia juga sebetulnya, cuman bahasanya lebih halus. Dengki. Maka kata Imam Syafi'i dalam syairnya, saya catat, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama an aina sukhti tubdil masawiyah. Orang kalau sama orang udah demen, apa juga nggak bakal kelihatan kejelekannya. Udah demen ya sama seseorang. Kita demen sama seseorang, sama perempuan, laki sama perempuan sama laki. Ada kejelekannya? Enggak. Kenapa? Ainur ridho. Pandangannya pandangan ridho. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Pandangan yang ridho, pandangan penuh kasih sayang
menutupi segala celah-celah kekurangan kita. Wah, gua demen sama dia, cakep, orangnya botoh, rapi, cakep, demplon. Tapi kamaan aina sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau udah mandang dengan kejelekan, empat degik urep, semua jadi jelek semua. Tubdil masawiyah, maka timbullah kecacatan. Udah dibilang, udah kita beramal bagus juga dikata jelek. Alah, udah ngapain tuh? Gitu. Karena apa? Pandangan kita dengan pandangan kebencian. Tapi kalau pandangan dengan ridho, demen aja orangnya. Alhamdulillah, masjidnya ramai. Tapi kalau pandangan yang empat, semua kecacatan, semua jelek, semua bahannya. Semua jelek, udah berbuat bagus, masing dikritik orang. Tapi wajar, kata orang Arab, likulli ni'matin, likulli dhi ni'matin mahsud. Setiap orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada orang tersebut, wajib pasti ada yang hasud di antara orang itu. Saya beli mobil Pajero, rumahnya di Angsana 2. Masa iya orang Angsana 2 beli Pajero? Duit dari mana dia? Oh, pasti. Ibu-ibu pakai gelang keroncongan. Wah, segini kayak Umi Enok. Kalau lagi takjab gitu dah. Ibu sehat bu ya? Ya Allah saya sabar, biar sabar bu, biar kenceng-kenceng gitu. Ini kalungnya 3 kilo. Apa nunduk-nunduk? Pasti ada omongan tuh. Jangan-jangan dia ngepet nih. Tuh, jangan-jangan merah tuyul nih. Jangan-jangan apa dompet lakinya dikempit sama dia nih. Gitu. Dulu kata guru saya dulu almarhum Pak Kiai Muhammad Ishak bilang, cari perempuan ente yang pintar nyari duit. Gimana tuh Pak Kiai? Ya duit di mana laki taruh dia tahu. Udah dilempit-lempit di atas peci nih. Peci bu nih kalau lihat peci sebelahnya dia nggak bisa dilipat. Kalau yang dilipat ada duitnya nih biasanya amplop, tasyakuran ada di sini, tahlilan di sini. Ya, tuh kalau nggak di kain, kalau nggak di bawah bantal. Ya. Nah, kata Pak Haji, kata orang tua kita bilang pengalaman. Orang pernah kecuci si amplop, ya Allah, amplop kecuci, kegiling duit-duitnya, astagfirullah. Terus kata guru saya bilang, wow, kata Pak Bambang yang aman di sepatu katanya. Sepatunya dibawa tukang sol Mang Alek. Yang dapat tukang sol sepatu bukan bininya. Jadi kalau lakinya pelit, kata guru saya ini, saya kan belum keluarga. Guru saya bilang, Pak Kiai, dia bilang, kalau ada lakinya pelit, medit, ibu-ibu nih, lakinya tidur nih, ada dompet geletak nih. Wah, iya aja bahannya ibu-ibu tuh. Dan dia bilang ada duit 350, ambil bu. Ya, kalau lakinya medit, ya, ambil 350, beliin daging apa segala macam, masak. Habis masak bangun lakinya, ayah, cah manggil ayah, papa, cah manggil papa, madang ke kobok manggil papa, makan siang sudah aku buatkan. Ya. Wah, pas lakinya lihat, ayahnya lihat, ada rendang, ada semur, ada opor. Wah, lebaran ya. Cah, makan lakinya nih. So, nikmat rasanya. Ada duit 100 nih. Akhirnya udah. Mama, Mama lihat, apakah Mama melihat uang ayah yang 350? Ayah, berhubung tadi ayah sedang tertidur, ada duit yang nganggur, inilah duitnya yang brengsek kata lakinya. Udah makan, udah kenyang, nggak apa-apa bu. Kalau lakinya pedit, kalau lakinya udah murah hati, udah dia setor duitnya semua, jangan ya bu. Jangan. Kalau medit sih nggak apa-apa. Kalau guru saya bilang begitu. Maka ketika ada orang yang begitu, maka jangan hasut, jangan dengki, biarin aja. Orang yang nikmat, orang kasih nikmat, doain. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kayak gitu. Maka kalau kata guru saya, boleh jadi kita belum dititipkan nikmat oleh Allah. Kenapa? Karena sekeliling kita belum siap menerima itu. Yang tadi takut jadi fitnah timbulnya, jadi apa? Jangan takut. Allah bisa pantesin mana untuk hambanya, mana keperluan hambanya, mana kebutuhan hambanya, mana permintaan hambanya. Selesai sudah.
Tuh orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat enggak apa-apa. Tapi ada lagi kata Kiai Haji Munawir Asli, ada laki bini berantem. Biasa dikasih duit 100, dikasih duit 300, ngomel bininya. Ada yang gitu, Bu. Biasa dikasih duit 100, pas bulan puasa dikasih duit 300, marah bininya. Ada yang gitu tuh ya? Ada nggak, Bu? Ada. Karena yang 100 untuk satu hari, yang 300 untuk sebulan. Marah bininya. Jangan. Maka jauhilah segala iri hati, dengki, hasut, semua. Hasut, penyakit semua kan datangnya dari hati semua. Hasut, dengki, urat, pikiran kemana-mana. Wah, dia sih orang brengsek. Tuh hati tuh rembesannya. Kalau kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, hati itu bagaikan kendi, bejana. Kalau bejana itu isinya air susu, tumpahnya pasti air susu. Kendi itu isinya air pol, keluarnya pasti wipol. Tapi kendi itu isinya air got, dikeluarin pasti air got. Nggak mungkin kendi itu yang diisikan oleh air got, tuang ke gelas, keluarnya dari susu, keluarnya dari air kembang, nggak bakal mungkin, mustahil. Maka hati kita bersih, banyak pikir, banyak selawat, banyakin ngaji, banyakin bermasyarakat, hilang tuh tawa, hilang dah. Maka jangan heran kalau banyak orang ketawa. Bab di rumah sakit orang susah ketawa. Bu, tetangganya datang, Bu. Bu, satu RT datang, Bu. Nggak ada yang tawa. Bisa tawa. Coba tadi rumah sakit infusan sini segala macam. Nggak bisa tawa. Kita di sini, maka tawa itu mahal. Tapi jangan tawa sendirian, dibawa ke grogol ntar. Ya, jadi kita jauhi 3 sifat itu. Yang pertama, tadi sifat sombong kita hancurkan dengan sifat qanaah. Sifat sombong kita hancurkan dengan sifat tawadu. Yang kedua, sifat rakus kita hancurkan, kita ganti dengan sifat qanaah. Yang terakhir, sifat hasad kita ganti dengan sifat apa? Dengan sifat apa? Dengki kita hancurkan dengan sifat kita nasihatin orang yang dengki. Nasihat. Jangan gitu, besok-besok barangkali dia punya usaha lain, biarin aja. Emang kita belum dapat. Iya, besok ada rezeki. Iya. Besok ada rezeki, baru kita diajak makan sate keroncong. Itu aja, nasihatin aja gitu. Baru kita ke Istiqlal. Itu aja. Nasihatin aja, nggak usah terburu-buru. Jadi bin nasihah, dengan nasihat wahiyah, doa ila ma fihi salahu wan nahyu amma fihil fasadu, yaitu kita yang dengki, orang-orang yang dengki kita ganti, kita nasihatin dengan nasihat. Apa nasihatnya? Wahya du'a'u ila ma fihi salahu wan nahyu amma fihil fasad, yaitu dengan mengajak kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan, larang daripada sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Wa fil hadis, dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad, tidak akan bersatu dalam diri seorang hamba perasaan beriman dan kedengkian. Ketika iman kita mau beres, maka kita jauhi hasud kita, iri kita, dengki kita, ujub kita singkir. Maka dengan itu ada seorang ulama berkata dalam syair, wadaraitu kullun nasi lakinna hasidi, mudararatu syaqqat wa'azza nawaluha, wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'mati idza kana la yu'ridihi illa zawaluha. Aku telah menyertai setiap manusia, akan tetapi pedengkiku, kelemah lembutannya terpecah dan sulit diperoleh. Orang dengki kadang-kadang kalau bahasa Jermannya bermuka berpantat.
Dengki itu. Di depan kita lain, belakang kita lain. Orang dengki itu. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin, dan bagaimana orang yang menghadapi pendengki nikmat idza kana la yurdihi ila zawaluha, apabila tidak ada yang membuatnya rela kecuali hilangnya nikmat tersebut. Orang dengki begitu, maunya hilang aja yang nikmat. Mudah-mudahan dia jatuh miskin, miskin sehingga fakir itu banyak miskin. Mudah-mudahan dia jatuh bangkrut. Jangan, kita doain tetangga-tetangga kita, sahabat kita agar menjadi orang-orang yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang datangnya dari kebodohan diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.